Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Putri Hanifah. Kawasan industri Cikande, Tangerang kini tengah menjadi sorotan akibat peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Lokasi ini dinyatakan oleh pemerintah terkontaminasi radiasi zat cesium-137. Setelah sebelumnya ditemukan produk udang beku asal Indonesia yang terkontaminasi radiasi tersebut di Amerika Serikat. Pemerintah pun bergerak cepat dengan memeriksa produk yang dinyatakan terkontaminasi, melakukan tracking asal lokasi, hingga menggelar prosedur dekontaminasi di sejumlah titik yang terpapar radiasi cesium-137. Jadi gimana sih mulanya kasus ini berkembang? Sebelum menjadi buah bibir nasional, peristiwa ini awal mulanya justru dideteksi di Amerika Serikat. Badan Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat atau FDA mendeteksi adanya paparan radiasi cesium-137 pada produk udang beku yang diimpor dari Indonesia pada 19 Agustus 2025. Udang beku tersebut diproduksi oleh PT Bahari Makmur Sejati yang pabriknya berlokasi di Cikande, Kota Serang, Banten. FDA pun memulangkan kontainer yang berisi udang beku tersebut kembali ke Indonesia. Meski begitu, pemeriksaan masih dilakukan oleh FDA terhadap sejumlah komoditas asal Indonesia. Dan pada 18 September, FDA merilis temuan baru dari paparan radionuklida cesium-137 yang terdapat pada produk cengkeh produksi PT Natural Java Spices. Adanya temuan kedua ini dikhawatirkan berdampak pada ekspor produk pangan Indonesia. Mengingat udang dan cengkeh adalah komoditas ekspor unggulan Indonesia ke AS, mengutip catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sepanjang semester 1 tahun 2024, sekitar 63,2% ekspor udang Indonesia dikirim ke AS dengan nilai mencapai 477,29 juta dolar atau sekitar 7,9 triliun rupiah. Sementara nilai ekspor cengkeh Indonesia ke AS melonjak 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir, dari 7 juta dolar atau sekitar 116 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 13,7 juta atau lebih dari 227 miliar rupiah di tahun 2024. Lalu sebetulnya apa sih zat cesium-137 yang lagi ramai dibahas ini? Nah pemirsa, cesium adalah logam lunak, fleksibel, berwarna putih, keperakan yang mencair mendekati suhu ruangan, tetapi mudah berikatan dengan klorida membentuk bubuk kristal. Bentuk radioaktif cesium yang paling umum adalah cesium-137. Cesium-137 dihasilkan melalui fisi nuklir dan merupakan produk sampingan dari proses fisi di dalam reaktor nuklir, serta uji coba senjata nuklir. Dalam jumlah kecil, isotop ini digunakan untuk kalibrasi peralatan pendeteksi radiasi seperti Geiger-Müller counters. Namun dalam jumlah besar, cesium-137 dimanfaatkan dalam perangkat terapi radiasi medis untuk pengobatan kanker, sterilisasi medis, serta alat ukur industri yang mendeteksi aliran cairan atau mengukur ketebalan material, seperti kertas atau lembaran logam. Sifatnya mudah tersebar dan kemampuannya untuk mengikat kuat pada tanah dan beton, tetapi juga mudah larut dalam air dan bergerak melalui udara, menjadikannya ancaman keamanan yang signifikan. Paparan eksternal terhadap cesium-137 dalam jumlah besar dapat menyebabkan luka bakar, sindrom radiasi akut bahkan kematian, serta meningkatkan risiko kanker karena adanya radiasi gamma berenergi tinggi. Meski identifikasi paparan radiasi pertama kali ditemukan pada produk udang beku, namun dari hasil tracking di dalam negeri ditemukan jejak lain.
Udang beku produksi PT Bahari Makmur Sejati bukan epicenter kontaminasi cesium-137. Jejak paparan radiasi justru diduga berasal dari PT Peter Metal Technology, sebuah perusahaan peleburan metal stainless steel yang beroperasi di kawasan industri modern Cikande. Menurut Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrofiq, zat berbahaya itu lepas ke udara saat proses induksi besi dan menyebar hingga area pengepakan udang milik PT Bahari Makmur Sejati. PT Peter Metal Technology juga menjadi tempat penyimpanan besi radioaktif sebelum dilebur. Temuan baru ini membuat pemerintah bertindak dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Radiasi Cesium-137 dan menetapkan status kejadian khusus status radiasi di Cikande. Pada Kamis 2 Oktober, Satgas bergerak dengan melakukan dekontaminasi di titik-titik yang terdeteksi radiasi Cesium-137. Dekontaminasi dilakukan dengan memindahkan material sumber cemaran ke lokasi gudang PT PMT yang terkonfirmasi oleh Satgas Penanganan sebagai sumber lokal pencemaran, guna mencegah semakin meluasnya cemaran radiasi zat radioaktif Cesium-137. Usai ditetapkannya kejadian khusus pencemaran radiasi di kawasan industri modern Cikande, semua kegiatan keluar masuk barang hingga kendaraan di kawasan ini berada dalam kontrol tim Satgas Penanganan Radiasi, di mana setiap kendaraan yang masuk nantinya akan dikontrol menggunakan Radiation Portal Monitoring (RPM) maupun pengawasan manual menggunakan detektor yang dimiliki Gegana Polri, Bapeten maupun BRIN. Bila mana dalam alat indikator kita itu tersinyalir mengandung cemaran zat psikologi, akan dilakukan digrounded, kemudian dilakukan dekontaminasi. Sehingga yang boleh lewat nanti baru keluar setelah selesai dilakukan dekontaminasi. Yang kedua, bahwa tim kami telah menemukan 10 titik yang memancarkan cesium-137 dengan kekuatan berbeda-beda. 2 lokasi telah berhasil kita dekontaminasi dan kita letakkan di gudang PT PMT. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Putri Hanifah pamit undur diri, sampai jumpa.